Selamat malam, kami dari kelompok The Ambitious akan mempresentasikan materi mengenai security concept. Keamanan sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kombinasi ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas yang berfokus pada pengenalan dan ketahanan serangan. Ada beberapa alasan untuk melakukan kejahatan terhadap infrastruktur TI. Yang pertama, personal exposure dan prestige. Yang kedua, creating damage. Yang ketiga, financial gain. Yang keempat, terrorism. Dan yang terakhir adalah warfare. Risk management. Risk management merupakan proses meningkatkan tingkat resiko yang dapat diterima, menilai tingkat resiko saat ini, mengambil langkah-langkah untuk mengarir resiko ke tingkat yang dapat diterima. Daftar resiko atau business impact analysis. Yang pertama, asset name, komponen yang perlu dilindungi. Yang kedua, vulnerability, kelemahan, proses atau paparan visi yang membuat aset rentang terhadap eksploitasi. Yang ketiga, exploit, cara menggunakan satu atau lebih kerentangan untuk menyerang aset. Yang keempat, probability, perkiraan kemungkinan terjadinya exploit. Yang kelima, impact, tingkat keparahan kerusakan ketika kerentangannya dieksploitasi. Yang keenam, risk resiko. Risk response, ada 4 respon resiko. Yang pertama, acceptance, penerimaan resiko. Resiko dapat diterima jika risiko sangat kecil kemungkinannya terjadi. Yang kedua, avoidance, menghindari resiko. Jangan melakukan tindakan yang menimbulkan resiko. Misalnya, jangan menghosting situs web atau server email kita sendiri. Yang ketiga, transfer, pengalihan resiko. Yang keempat, mitigasi resiko. Beberapa caranya adalah desain untuk resiko minimum, memasukkan perangkat keamanan, menyediakan perangkat peringatan, melaksanakan pelatihan dan prosedur. Exploit, informasi dapat dicuri dengan berbagai cara. Berikut adalah beberapa eksploitasi yang lebih umum terkait dengan infrastruktur. Pencatat kunci dapat dipasang secara berbahaya di perangkat pengguna akhir. Network sniffer dapat menunjukkan paket jaringan yang berisi informasi sensitif atau memutar ulang urutan logon di mana peretas dapat berhasil mengautentifikasi ke sistem TI. Yang ketiga, data pada kaset cadangan di luar gedung dapat jatuh ke tangan yang salah. Keempat, disket yang dibuat dapat jatuh ke tangan yang salah. Kelima, staf yang korup atau tidak puas dapat menyalin informasi. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir diarahkan ke situs web jahat yang mencuri informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian security control. Security control merupakan proses evaluasi yang membantu dan mengidentifikasi kerentanan dan resiko keamanan dalam infrastruktur TI organisasi. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak perusahaan telah menggunakan TI sebagai alat pembantu proses bisnisnya. Semakin banyak perusahaan mengandalkan sistem TI, maka akan semakin rentan data atau informasi yang terdapat dalam sistem itu bisa dicuri oleh peretas. Sebenarnya ada 3 tujuan inti dari keamanan, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality adalah kerahasiaan dari suatu konsep inti security control. Integrity adalah integritas data yang merupakan komponen penting dari security control yang mengacu pada keakuratan dan konsistensi data yang disimpan dalam sistem database perusahaan. Dan yang ketiga adalah availability. Agar sistem dapat berguna dan berfungsi dengan baik, sistem tersebut harus selalu tersedia saat perusahaan ingin menggunakannya. Selanjutnya adalah attack vector. Attack vector merupakan sebuah metode jalur ataupun cara yang digunakan peretas untuk membobol sistem komputer. Di sini attack vector datang dari link-link yang biasanya dikirim melalui email, SMS, ataupun pendownloadan software yang tidak diketahui di sumbernya. Selanjutnya adalah malicious code. Malicious code adalah jenis kode komputer atau script web berbahaya yang dirancang khusus untuk membuat kerentanan sistem. Malicious code ini dapat menyebabkan pembobolan TI, pencurian informasi dan data, dan potensi kerusakan lainnya pada sistem komputer. Berikut ada beberapa contoh dari malicious code, meliputi virus. Seperti yang kita ketahui, virus telah banyak kita ketahui dan mungkin sebagian dari kita telah pernah mendapatkan virus dalam sistem komputernya. Yang kedua adalah worm. Worm biasanya disebut sebagai virus network aware. Ini merupakan program jahat yang menyebar dari komputer ke komputer melalui internet dan jaringan dengan cara menyalin dirinya sendiri dan mengubah dirinya sendiri tanpa menginfeksi program lain. Yang ketiga adalah Trojan Horse.
Trojan horse adalah kombinasi dari intrusi non-penyalinan yang sengaja dimasukkan oleh hacker ke dalam program sistem komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Selanjutnya adalah adware. Adware merupakan virus yang mungkin tidak berbahaya bagi sistem. Namun, virus ini diprogram khusus untuk menampilkan iklan-iklan yang akan muncul ke dalam sistem. Selanjutnya adalah spyware. Spyware adalah malicious code yang terus-menerus memata-matai aktivitas dari sistem komputer. Selanjutnya adalah keylogger. Keylogger merupakan malicious code yang digunakan untuk merekam semua informasi yang diketik melalui sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah ransomware. Ransomware merupakan malicious code yang paling berbahaya karena di sini malicious code ini bisa mengunci semua file yang ada di dalam sistem komputer. Ketika file tersebut dienkripsi, maka sistem tidak dapat berjalan dengan normal, ataupun ada file-file yang hilang dan tidak bisa dibuka kembali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai denial of service attack. Serangan denial of service adalah upaya untuk membebani infrastruktur untuk menyebabkan gangguan pada suatu layanan. Serangan ini dapat menyebabkan downtime sistem dan menonaktifkan organisasi untuk melakukan bisnisnya. Untuk melakukan serangan ini, biasanya penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server yang dapat dijangkau dari internet. Karena bebannya sangat tinggi ini, server perlu memproses sehingga server menjadi macet ataupun berkinerja sangat lambat. Ketika serangan ini benar-benar terjadi, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan, yaitu 1. Segera beritahu penyedia internet Anda ataupun meminta bantuan. Kedua, jalankan script untuk mengakhiri semua koneksi yang berasal dari sumber alamat IP yang sama jika jumlah koneksi lebih besar dari 10. Yang ketiga, ubah ke server alternatif dengan alamat IP lain. 4. Scale out public untuk menghadapi lingkungan yang diserang. Terakhir, mengalihkan atau menurunkan lalu lintas yang dicurigai. Selanjutnya, social engineering. Dalam social engineering ini, keterampilan sosial digunakan untuk memanipulasi orang untuk mendapatkan informasi, seperti kata sandi ataupun informasi sensitif lainnya yang dapat digunakan dalam serangan. Phishing. Phishing adalah teknik untuk mendapatkan informasi sensitif. Biasanya phisher akan mengirimkan email yang tampaknya berasal dari sumber yang sah, seperti bank ataupun perusahaan kartu kredit, kemudian meminta verifikasi informasi. Email biasanya dapat berisi tautan ke halaman web penipuan yang tampaknya sah dengan logo dan konten perusahaan di atasnya, serta memiliki formulir yang meminta semuanya dari alamat rumah sampai ke PIN kartu ATM. Selanjutnya, baiting. Baiting merupakan teknik yang menggunakan media fisik, seperti USB flash drive. Baiting ini bergantung pada rasa ingin tahu orang-orang untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Misalnya, penyerang akan meninggalkan USB flash drive yang terinfeksi malware di beberapa lokasi, di mana ia akan mudah ditemukan, seperti lift ataupun tempat parkir organisasi yang ingin diserangnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik security patterns, di mana di dalam security patterns ini ada beberapa subtopik yang dapat kita bahas. Yang pertama adalah Identify and Access Management. Identify and Access Management merupakan sebuah proses pengelolaan identitas seseorang yang berkaitan dengan sistem dan juga izin mereka. Izin yang dimaksud di sini berkaitan dengan identitas seseorang. Misalnya, untuk masuk ke sebuah sistem, kita harus melakukan otorisasi identitas agar seseorang dapat masuk ke sistem tersebut. Nah, dewasa ini terkenal sebuah istilah yang disebut sebagai Single Sign-On atau SSO. SSO ini sebenarnya memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan kepada pengguna. Namun, mereka tidak memikirkan bahwa SSO ini sebenarnya menurunkan tingkat keamanan cyber. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan adanya SSO ini, hacker jika setelah mengetahui PIN ataupun fingerprint seseorang, maka dia dapat mengakses segala aplikasi yang berkaitan dengan SSO tersebut. Nah, yang kedua adalah segregation of duties and least privilege. Segregation of duties atau yang dikenal juga sebagai pemisahan tugas, di mana pemisahan tugas ini artinya memberikan tugas kepada orang dan departemen yang berbeda. Sebagai contohnya, jika kita mengantarkan barang kepada sebuah perusahaan, maka yang akan menerima adalah staf gudang, di mana staf gudang hanya memiliki hak untuk menerima barang, tetapi tidak memiliki hak untuk melakukan pembayaran.
di mana untuk melakukan pembayaran ini merupakan hak dari staf kantor yang bergerak di bagian kasir ataupun staf accounting. Nah, kemudian list privilege. Di dalam list privilege terkenal istilah yaitu Principle of Least Privilege atau yang disingkat dengan POLP, di mana POLP ini mengacu kepada konsep keamanan informasi yang memberikan izin seminimal mungkin dan secukupnya saja kepada seseorang untuk mengakses sistem. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah layered security. Layered security ini juga dikenal dengan yang namanya keamanan berlapis, di mana keamanan berlapis ini memiliki sebuah tujuan, yaitu meningkatkan keamanan terhadap infrastruktur teknologi informasi, sehingga inti dari keamanan berlapis adalah melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan keamanan infrastruktur teknologi informasi secara keseluruhan. Namun, layered security ini juga memiliki sebuah kerugian, di mana untuk menjalankan layered security, mereka harus meningkatkan kompleksitas sistem. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah kriptografi. Kriptografi ini merupakan sebuah praktek untuk menyembunyikan informasi dengan menggunakan teknik enkripsi. Nah, apa sih teknik enkripsi itu? Bagi yang belum mengetahui teknik enkripsi adalah sebuah praktik atau sebuah cara untuk menyembunyikan informasi, di mana mereka akan mengubah sebuah informasi yang sangat jelas yang dapat dibaca menjadi sebuah data acak yang jelas, di mana data acak yang jelas ini sebenarnya bisa dikembalikan ke informasi yang dapat dibaca, tetapi mereka harus menggunakan sebuah kunci rahasia, di mana kunci rahasia ini hanya diketahui oleh penerima dan juga penggunanya. Saat ini saya akan membahas tentang symmetric key encryption, yaitu metode enkripsi ini hanya menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Jadi metodenya bergantung pada fungsi matematika untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Kunci adalah sebuah string acak dari digit atau bit binder yang dibuat khusus untuk mengacak data. Panjang dan keacakan kunci adalah faktor dalam menentukan kekuatan algoritma enkripsi simetris. Semakin lama dan semakin tidak terduganya kunci, maka akan semakin sulit bagi penyerang untuk memecahkan enkripsinya. Pengirim dan penerima yang ditunjuk memiliki salinan kunci yang identik, yang dirahasiakan untuk mencegah pihak luar mendeskripsi pesan mereka. Pengirim menggunakan kunci ini untuk mengenkripsi pesan mereka melalui algoritma enkripsi yang disebut sebagai cipher. Kemudian mengubahnya menjadi plain text, kemudian menjadi ciphertext. Setelah itu, penerima menggunakan kunci yang sama untuk mendeskripsi pesan dengan mengubah ciphertext kembali ke plain text. Bagi pihak luar yang tidak memiliki kunci, pesan transkripsi akan terlihat seperti serangkaian huruf yang tidak jelas. Setelah itu ada asymmetric key, yaitu metode ini menggunakan sepasang kunci yang bernama private key dan juga public key, yang bertujuan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Kedua kunci ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu di mana public key berfungsi untuk melakukan enkripsi, sedangkan private key berfungsi untuk melakukan deskripsi. Dan juga sebaliknya, apabila jika private key digunakan untuk enkripsi, maka public key digunakan untuk deskripsi. Jadi di dalam asymmetric key terdapat pengirim dan penerima yang masing-masing memiliki sepasang kunci. Nah, jadi pertama-tama pengirim memperoleh public key penerima, selanjutnya pesan plain text dienkripsi oleh pengirim menggunakan public key penerima sehingga membuat ciphertext. Ciphertext dikirim ke penerima yang mendeskripsi dengan private key mereka, kemudian mengembalikannya ke plain text yang dapat dibaca. Karena sifatnya satu arah dari fungsi enkripsi, satu pengirim tidak dapat membaca pesan dari pengirim lainnya, meskipun masing-masing memiliki public key penerima. Hash function and digital signature. Hash function berfungsi untuk mengkompresi atau memperkecil sebuah string yang panjang menjadi sebuah string yang lebih pendek. Fungsi hash adalah menggunakan fungsi matematika yang mengubah nilai input numerik menjadi nilai numerik yang terkompresi. Kegunaannya sendiri adalah untuk menyimpan password sebagai integrity dan juga sebagai message fingerprint. Dan biasanya algoritma yang digunakan adalah MD4, SH1 dan juga SH2, dan masih banyak lainnya. Sedangkan digital signature fungsinya untuk sebagai penanda pada data untuk memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah cryptographic attack. Tujuan dari penyerangan ini adalah untuk mengetahui beberapa plain text yang sesuai dengan ciphertext yang ada dan berusaha menentukan kunci yang membedakan satu dengan yang lainnya. Plain text ini dapat diketahui karena ia merupakan standar atau karena pendugaan. Jika suatu teks diduga berada di dalam suatu pesan, posisinya mungkin tidak diketahui, tetapi suatu pesan lajimnya cukup pendek sehingga memungkinkan attacker menduga plain text yang diketahui
dalam setiap posisi yang mungkin dan melakukan penyerangan pada setiap kasus secara paralel. Jadi suatu algoritma yang kuat dapat bertahan dari cryptograph attack. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata, kami meminta maaf. Terima kasih. For the time stops for no one.